Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas mengenai kajian komprehensif atas implementasi analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan juga PT Papros Tbk. Adapun tujuan dari pengerjaan kali ini adalah untuk memenuhi Project Based Learning pada mata kuliah analisis laporan keuangan Prodi S1 Akuntansi tahun ajaran 2021. Untuk materi pertama akan dibahas oleh teman saya, Fidelis Gracia. Pada Fidelis Gracia dipersilahkan. Baik, untuk profil perusahaan utama yang kami pilih sebagai objek PBL adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO. SIDO bergerak pada sektor consumer good industry dengan bidang usaha perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. SIDO didirikan pada 18 Maret 1975 dan sudah terdaftar di BEI sejak 18 Desember 2013. Pada awalnya, SIDO merupakan sebuah CV dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Namun, pada tahun 1975, bentuk usaha SIDO Muncul berubah menjadi perserian terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. SIDO berdiri dari tangan terampil seorang wanita bernama Ibu Rahmat Susilo pada tahun 1930. Nama SIDO sendiri memiliki arti impian yang terwujud dan kantor pusat SIDO terletak di Semarang, Indonesia. Kemudian untuk perusahaan pembanding kami adalah PT Papros Tbk atau PH yang merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma yang menguasai saham perusahaan sebesar 56,7% dan sisanya dipegang oleh publik termasuk karyawan. PH merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor yang sama dengan SIDO, dan PH berfokus dalam bidang industri bahan kimia dan barang dari kimia, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, industri alat ukur dan alat uji ukur khusus industri farmasi, dan lain sebagainya. PH berdiri pada 1 Juni 1954 dan merupakan bagian dari pengembangan usaha Witiong-Ham Concern. PT Papros tercatat di BI per tanggal 26 Desember 2018 dan PT Papros memiliki arti logo sebagai berikut, yaitu 3 lingkaran mewakili stakeholder utama perusahaan, pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Warna biru melambangkan inovasi, pertumbuhan, kesungguhan, dan kearifan, dan penggunaan tipografi yang sederhana melambangkan kejujuran tanpa meninggalkan cita Papros yang kokoh. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai overview kinerja perusahaan pada PT Sido Muncul. Nah, yang pertama ini terdapat kenaikan penjualan bersih dan juga laba komprehensif tahun berjalan. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2020, PT Sido Muncul mencatat kenaikan secara stabil pada 5 tahun terakhir pada pos penjualan bersih dan juga laba komprehensif tahun berjalan. Selain itu, jumlah aset pada PT Sido Muncul juga terus bertambah selama periode tersebut. Namun, terjadi penurunan pada laba per saham yang pada tahun 2019 mencapai 54,3 tetapi menurun menjadi 31,8 di tahun 2020. Selanjutnya yaitu ada perubahan pada penerapan PSAK nomor 73 tentang sewa pada PT Sido Muncul. Berikutnya yaitu overview kinerja perusahaan pada PT Papros Tbk. Nah, yang pertama ada kenaikan signifikan arus kas operasional. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2020, Papros mencatat kenaikan signifikan pada arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasional sebesar 259,49 miliar. Lebih tepatnya, yaitu lebih tinggi 261,97 miliar atau 10,555,49% dibanding tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan keberhasilan manajemen dan dalam memperbaiki performa AR collection serta peningkatan penerimaan kas dari pajak terkait perubahan metode restitusi PPN menggunakan metode pengembalian pendahuluan. Yang selanjutnya yaitu ada kenaikan kontribusi liabilitas pada struktur modal. Kontribusi liabilitas dalam struktur modal mengalami peningkatan menjadi 61,33% pada tahun 2020 dari sebelumnya yang sebesar 60,18% di tahun 2019. Peningkatan ini terjadi akibat penerapan PSAK 73 di tahun 2020 atas biaya sewa yang menjadi liabilitas jangka panjang. Berdasarkan penerapan PSAK 73, grup mengakui liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya telah diklasifikasi sebagai sewa operasi
berdasarkan prinsip sewa PSAK 30. Dalam menganalisis laporan keuangan pada PT Sido Muncul dan juga PT Papros, kami menggunakan beberapa alat analisis. Di antaranya ada analisis komparatif, analisis common size, analisis rasio, analisis arus kas, dan juga analisis ekuitas. Untuk yang pertama akan dibahas mengenai analisis komparatif. Baik, analisis yang pertama adalah analisis dan hasil analisis laporan keuangan komparatif PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk. Kegunaan analisis komparatif adalah untuk menelaah perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun selama beberapa tahun. Untuk slide analisis laporan laba rugi Sido Muncul, berikut ini merupakan tabel analisis komparatif untuk Sido pada tahun 2019 dan 2020, yang nanti hasilnya akan dijelaskan dengan grafik beberapa akun penting. Dan bisa dilihat pada tabel ini kita bisa mengetahui persentase perubahan seperti kenaikan yang ada di akun penjualan sebesar 8,47%, laba kotor perusahaan naik sebesar 9,41%, dan juga laba operasi yang naik sebesar 12,38%. Serta penurunan pada beban pajak penghasilan sebesar 0,23% dan penghasilan atau beban lain-lain sebesar 2,15% pada perusahaan Sido Muncul. Slide berikutnya merupakan slide tabel analisis perusahaan pembanding, dan pada laporan laba ruginya kita bisa lihat bahwa di perusahaan ini didominasi penurunan pada akun-akun besar seperti akun penjualan mengalami penurunan sebesar 11,31%, laba kotor mengalami penurunan juga sebesar 14,11%, dan laba operasi yang juga turun sebesar 47,57%. Dan pada slide berikutnya ditunjukkan tampilan tabel analisis komparatif untuk laporan posisi keuangan Sido dan PH. Baik, untuk penjelasan hasil analisis komparatif beberapa akun dari laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan PT Sido Muncul dan PT Papros ditampilkan dalam bentuk grafik. Pada slide ini kita bisa melihat grafik penjualan Sido yang menandakan bahwa Sido mengalami peningkatan penjualan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Yaitu meningkat sebesar 8,74%, sedangkan untuk perusahaan pembanding yaitu PH mengalami penurunan penjualan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 11,3%. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah pandemi yang terjadi pada 2020 silam, perusahaan Sido mampu bertahan lebih baik dan bahkan mengalami peningkatan penjualan yang cukup tinggi daripada perusahaan pembanding PH. Kemudian untuk grafik total aset Sido lebih besar ketimbang aset yang dimiliki oleh PH. Aset Sido untuk tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,31%, di mana total aset lancar pada PT Sido lebih tinggi daripada total aset tidak lancarnya, sedangkan aset pada PH untuk tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 8,62%. Kemudian pada slide ini kita bisa melihat bahwa ada grafik akun liabilitas, ekuitas, dan total ekuitas dan liabilitas. Untuk akun liabilitas pada PT Sido mengalami peningkatan liabilitas, sedangkan untuk PH mengalami penurunan. Secara berturut-turut, persentase perubahan untuk Sido dan PH adalah peningkatan sebesar 25,95% dan penurunan sebesar 7,84%. Sido juga dalam akun ekuitasnya mengalami peningkatan sebesar 4,87%, dan sedangkan untuk PH ekuitasnya mengalami penurunan yaitu sebesar 9,82%. Untuk PH mengalami peningkatan untuk total ekuitas dan liabilitasnya untuk tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar 139,35%. Sedangkan untuk perusahaan Sido juga mengalami peningkatan total liabilitas dan ekuitas sebesar 8,31%. Selanjutnya adalah analisis common size. Next slide. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aset. Analisis ini menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Analisis common size disebut juga analisis vertikal. Fungsi utama analisis laporan keuangan common size adalah untuk membandingkan antar perusahaan dengan menyusun kembali laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda menjadi format common size. Next slide.
Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan laporan posisi keuangan Common Size PT Sido Muncul Tbk selama 2 tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Dapat kita lihat bahwa kas dan setara kas mengalami peningkatan, yaitu 24,5% dari total aset lancar pada 2019 menjadi 26,81% pada tahun 2020. Hal ini diikuti oleh peningkatan aset lancarnya pula. Pada tahun 2019, aset lancar PT Sido Muncul adalah 48,62% dari total aset dan mengalami peningkatan menjadi 53,31% pada tahun 2020. Di sisi lain, aset tidak lancar mengalami hal sebaliknya. Pada tahun 2019, aset tidak lancar mencapai 51,38% dari total aset, lalu berhasil mengalami penurunan menjadi 46,69% pada tahun berikutnya. Ini merupakan hal yang sangat baik. Perusahaan berhasil memperbaiki situasi di mana pada tahun 2019 persentase aset tidak lancar terhadap total aset lebih tinggi daripada persentase aset lancar terhadap total aset dan menjadi sebaliknya di tahun 2020. Next slide. Nah, bisa kita lihat persentase liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas mengalami peningkatan, yaitu 13,17% pada tahun 2019 menjadi 17,48% pada tahun 2020. Hal ini didorong oleh peningkatan persentase sebagian besar akun-akun pada liabilitas. Next slide. Nah, sebaliknya, persentase ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan, yaitu 86,83% pada tahun 2019 menjadi 83,69% pada tahun 2020. Hal ini didorong oleh penurunan persentase hampir seluruh akun-akun pada ekuitas. Next slide. Dapat disimpulkan berdasarkan analisis Common Size pada laporan posisi keuangan PT Sido Muncul Tbk, perusahaan berhasil menjadi lebih baik pada 2020 dengan likuiditas keuangan yang memiliki performa lebih baik daripada tahun 2019. Selanjutnya adalah analisis Common Size pada laporan posisi keuangan PT Papros Tbk tahun 2019 dan 2020. Dapat kita lihat bahwa kas dan setara kas mengalami penurunan, yaitu 5,08% dari total aset lancar pada tahun 2019 menjadi 3,14% pada tahun 2020. Hal ini diikuti oleh penurunan aset lancarnya pula. Pada tahun 2019, aset lancar PT Papros Tbk adalah 57,17% dari total aset dan mengalami penurunan menjadi 51,36% pada tahun 2020. Di sisi lain, aset tidak lancar mengalami hal sebaliknya. Pada tahun 2019, aset tidak lancar sebesar 42,83% dari total aset, lalu mengalami peningkatan menjadi 48,64% pada tahun berikutnya. Ini merupakan hal yang kurang baik di mana perusahaan mengalami penurunan performa dalam hal likuiditas, walaupun persentase aset lancar terhadap aset total tetap lebih tinggi daripada persentase aset tidak lancar terhadap aset total. Next slide. Nah, dapat kita lihat bahwa persentase liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas mengalami peningkatan, yaitu 60,81% pada tahun 2019 menjadi 61,33% pada tahun 2020. Next slide. Sebaliknya, persentase ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan, yaitu 39,19% pada tahun 2019 menjadi 38,67% pada tahun 2020. Hal ini didorong oleh penurunan persentase hampir seluruh akun-akun pada ekuitas. Next slide. Dapat disimpulkan berdasarkan analisis Common Size pada laporan posisi keuangan PT Papros Tbk, perusahaan mengalami penurunan performa pada tahun 2020 dan menunjukkan performa yang kurang baik pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan analisis Common Size pada laporan posisi keuangan, jika dibandingkan dengan PT Sido Muncul Tbk yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas bahwa performa dan likuiditas PT Sido Muncul jauh lebih baik daripada PT Papros. Selanjutnya adalah analisis Common Size pada laporan laba rugi PT Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa PT Sido Muncul mengalami peningkatan dalam jumlah laba brutonya, yaitu dari 54,79% pada tahun 2019 menjadi 55,13% di tahun 2020. Sedangkan PT Papros mengalami penurunan dari 55,14% pada tahun 2019 menjadi 53,39% di tahun 2020. PT Sido Muncul berhasil menekan beban penjualannya dari 15,37% di tahun 2019 menjadi 14,76% pada tahun 2020. Sebaliknya,
PT Papros gagal menekan beban penjualannya. Dilihat dari meningkatnya beban penjualan dari 28,51% menjadi 32,39% pada tahun 2020. Selain beban penjualan, hal yang sama terjadi juga pada beban umum dan administrasi, beban pokok penjualan dan pendapatan, serta beban lainnya, bahwa PT Sido Muncul berhasil menekan beban-beban tersebut, sedangkan PT Papros mengalami peningkatan. Di sisi lain, pendapatan lainnya yang dimiliki PT Papros meningkat cukup tajam, dari 2,11% di tahun 2019 menjadi 9,83% di tahun 2020, dibandingkan PT Sido Muncul yang malah mengalami penurunan. Pada akhirnya dapat kita lihat bahwa jumlah laba neto PT Sido Muncul meningkat dari 26,33% pada tahun 2019 menjadi 28% di tahun 2020. Sebaliknya, PT Papros mengalami penurunan laba neto yang berawal 9,26% pada tahun 2019 turun menjadi 4,96% pada tahun 2020. Next slide. Berdasarkan analisis common size pada laporan laba rugi yang sudah dilakukan, kinerja PT Sido Muncul Tbk jelas jauh lebih unggul daripada PT Papros Tbk. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil analisis rasio laporan keuangan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dan PT Papros Tbk pada tahun 2019 dan juga 2020. Untuk rasio yang pertama ialah rasio likuiditas, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu kepada kreditor. Adapun tingkat likuiditas Sido Muncul terbilang lebih baik jika dibandingkan dengan Papros. Implementasinya adalah rasio likuiditas perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas lancar dan juga penagihan piutang, serta penjualan persediaan pada PT Sido Muncul berada di atas kemampuan PT Papros secara keseluruhan. Selanjutnya adalah terkait solvabilitas. Dalam hal kinerja perusahaan dalam menjaga kestabilan nilai utang dan juga ekuitas perusahaan, bisa diketahui bersama bahwa PT Sido Muncul memiliki nilai relatif lebih kecil dibandingkan PT Papros. Secara keseluruhan, dalam hal solvabilitas keuangan, PT Sido Muncul lebih unggul, terutama dalam menjaga stabilitas hutang perusahaan terhadap ekuitas yang dimiliki, sehingga daya hutang perusahaan bisa terjaga lebih baik dibandingkan PT Papros. Walaupun demikian, penurunan pada rasio kelipatan bunga pada PT Sido Muncul nampaknya lebih banyak dibandingkan PT Papros, meskipun nilainya berkali-kali lipat. Jika hal ini terus berkelanjutan, justru akan menimbulkan keraguan tersendiri bagi investor, dikarenakan beban bunga yang cenderung meningkat lebih banyak tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai di perusahaan. Lalu ada imbal hasil perusahaan. Nah, terkait hal ini, PT Sido Muncul mengalami peningkatan di tahun 2020 berbanding terbalik dengan PT Papros. Hal ini mengindikasikan kemampuan Sido Muncul dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan, serta laba untuk memegang saham mengalami peningkatan nilai. Berbanding terbalik dengan Sido Muncul, Papros nampak mengalami penurunan nilai, sehingga bisa sama-sama kita simpulkan bahwasannya Sido Muncul memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atas penggunaan aset perusahaannya. Selanjutnya, terkait kinerja operasi, persentase laba kotor terhadap penjualan pada PT Sido Muncul mengalami peningkatan, yang mana itu berbanding terbalik dengan Papros. Tetapi, perubahan nilai yang terjadi pada persentase laba kotor tidak sesignifikan pada persentase laba operasi dan laba neto perusahaan. Pada laba operasi dan juga laba neto perusahaan, kedua perusahaan malah terlihat mengalami penurunan nilai secara keseluruhan. Walaupun demikian, Sido Muncul berhasil menjaga penurunan nilai yang terjadi tidak sebanyak PT Papros. Hal ini mengindikasikan kinerja operasi perusahaan Sido Muncul terbilang lebih baik jika dibandingkan dengan Papros. Yang terakhir ialah pendayagunaan aset. Dalam hal ini, Sido Muncul memiliki kecenderungan lebih baik dengan nilai yang cenderung meningkat pada setiap aspeknya, kecuali pada perputaran aset tetap, di mana baik Sido Muncul dan juga Papros mengalami penurunan nilai. Adapun, Sido Muncul memiliki perubahan nilai yang lebih signifikan karena hal ini bisa terjadi akibat penjualan pada 2020 nyatanya tidak berbanding lurus dengan perubahan nilai aset tetap perusahaan yang cenderung tetap, yang mengakibatkan terjadi lonjakan-lonjakan yang signifikan pada nilai pendayagunaan aset pada tahun 2020. Jika kita melihat Papros, nyatanya memiliki kecenderungan lebih menurun pada aspek pendayagunaan aset perusahaan. Kenaikan yang terjadi hanya pada perputaran piutang dan juga kas, sedangkan pada perputaran modal kerja justru menurun drastis hingga berada pada tingkat negatif, yang mengartikan adanya penggunaan hutang lebih pada modal kerja dibandingkan aset yang dimiliki.
Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai analisis arus kas dan juga hasil analisis pada laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk serta PT Papros Tbk di tahun 2019-2020. Yang pertama yaitu arus kas operasi. Rasio arus kas operasi atau AKO yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah arus kas operasi yang telah dicapai dengan kewajiban lancar. Nah, berikut merupakan tabel dari analisis arus kas operasi. Pada PT Sido Muncul Tbk di tahun 2019 itu terdapat 2,05, 2020 1,85, sedangkan pada PT Papros 2019 0,00210 dan juga pada tahun 2020 0,25. Rasio ini pada PT Sido Muncul dikatakan baik karena perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya dari aktivitas operasi saja. Kemudian berbanding terbalik dengan PT Papros, PT ini berada pada dalam kondisi yang kurang baik karena angkanya itu di bawah 1, yang artinya perusahaan belum mampu membayar kewajiban lancarnya dari aktivitas operasi saja. Yang selanjutnya yaitu ada cakupan arus kas terhadap hutang lancar. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan kas perusahaan yang dimiliki untuk menutupi atau membayar hutang lancarnya. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan juga efisiensi manajemen perusahaan dalam menghasilkan arus kas. Berikut merupakan tabel dari cakupan arus kas terhadap hutang lancar pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk periode 2019-2020. Untuk Sido Muncul sendiri, tahun 2019 sebesar 2,12, 2020 1,84, dan untuk PT Papros 2019 0,09, pada tahun 2020 0,06. Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan PT Papros Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang lancarnya dengan menggunakan kas yang dimiliki perusahaan cukup baik dibandingkan dengan PT Papros. Yang berikutnya yaitu rasio total hutang yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menutupi total hutang perusahaan dengan kas yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui solvabilitas perusahaan. Untuk PT Sido Muncul sendiri di tahun 2019, rasio total hutang sebesar 1,86, tahun 2020 1,64, PT Papros tahun 2019 0,08 dan 2020 0,05. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, rasio ini pada PT Sido Muncul dan juga Papros mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan PT Papros Tbk, PT Sido Muncul memiliki kemampuan perusahaan untuk menutup total hutang dengan kas yang dimiliki itu lebih baik. Selanjutnya adalah analisis ekuitas. Yang pertama ada return on equity atau ROE. Next slide. ROE adalah salah satu komponen dari rasio profitabilitas yang berguna untuk mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Semakin baik atau tinggi nilai ROE, maka investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. ROE juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan modal perusahaan, baik pemakaian modal untuk produksi maupun untuk penjualan. Next slide. Nah, berikut adalah tabel ROE PT Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa PT Sido Muncul memiliki ROE yang jauh lebih tinggi dibandingkan PT Papros, baik itu pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020. Selain itu, dibandingkan 2019, ROE yang dimiliki PT Sido Muncul pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 26% menjadi 29%. Hal ini tentu sangat baik, terutama di mata investor. Sebaliknya, ROE yang dimiliki PT Papros mengalami penurunan dari 12% pada tahun 2019 menjadi 7% pada tahun 2020. Next slide. Berdasarkan ROE tersebut, PT Sido Muncul memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham jauh lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan PT Papros Tbk. Yang selanjutnya yaitu payout ratio. Dividen payout ratio adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham.
Setiap uang yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham biasanya akan digunakan untuk membayar utang atau berinvestasi kembali dalam beberapa operasional penting perusahaan. DPR saja tidak bisa digunakan sebagai patokan seberapa baik kesehatan suatu perusahaan. Meski demikian, DPR bisa menjadi indikasi seberapa banyak perusahaan memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Begitu juga seberapa banyak pendapatan yang disimpan untuk diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan perusahaan, pelunasan hutang, dan juga sebagai simpanan kas. Untuk menghitung rasio ini bisa dengan cara membagi dividen dengan laba bersih. Pada PT Sido Muncul sendiri itu sebesar 0,82, sedangkan pada PT Papros sebesar 1,90 di tahun 2020. Nah, pada umumnya perusahaan yang baru berkembang akan menahan lebih banyak laba untuk kepentingan pendanaan pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat memberikan hasil dividen yang lebih menguntungkan di masa depan. Tetapi dividen yang diberikan saat ini akan menjadi lebih rendah. Perusahaan yang lebih matang dan sudah berkembang umumnya akan memberikan dividen dengan nilai yang lebih tinggi karena tidak memerlukan ruang untuk membuat pertumbuhan baru. Itulah alasan membayar dividen menjadi langkah penggunaan laba yang lebih baik. Investor yang tertarik untuk melakukan investasi jangka panjang umumnya akan memilih perusahaan dengan DPR rendah karena mereka lebih tertarik dengan pertumbuhan modal. Sebaliknya, investor jangka pendek akan lebih menyukai perusahaan dengan nilai DPR tinggi karena hasil yang didapatkan juga lebih tinggi. Pada kasus ini, PT Sido Muncul memiliki DPR yang cenderung lebih rendah daripada PT Papros di tahun 2020 yang mengindikasikan bahwa PT Industri Sido Muncul lebih banyak disukai oleh investor jangka panjang karena lebih mengutamakan pada pertumbuhan modal. Sebaliknya, bagi investor yang menyukai DPR lebih tinggi, bisa beralih pada PT Papros Tbk. Baik, yang berikutnya adalah book value per share. Untuk mendapat book value per share pada Sido dan PH dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu total aset dikurang total liabilitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa nilai buku saham untuk Sido pada tahun 2019 dan tahun 2020 hanya memiliki perbedaan yang sangat tipis, begitu pula dengan PH. Dalam rasio ini, ketika rasio menunjukkan nilai di bawah 1, maka bisa dikatakan bahwa saham memiliki harga yang relatif murah atau undervalued, sedangkan apabila nilai rasio berada di atas 1, maka harga saham bisa dikatakan relatif mahal atau overvalued. Untuk harga saham di kedua perusahaan sama-sama berada di atas angka 1 yang berarti harga saham dari perusahaan relatif mahal. Namun apabila dilihat dari harga saham di PH jauh lebih mahal yaitu sebesar 9,78 untuk tahun 2019 dan 8,82 untuk tahun 2020. Sedangkan untuk Sido tahun 2019 hanya 2,04 dan untuk tahun 2020 sebesar 2,15. Selanjutnya akan dibahas mengenai grafik harga saham dan juga dividen per saham. Yang pertama adalah grafik harga saham pada PT Sido Muncul. Terjadi peningkatan harga saham pada PT Sido Muncul dibandingkan tahun 2019, di mana hal ini tidak lepas dengan kinerja baik perusahaan yang berhasil mencatat pertumbuhan penjualan bersih yang didorong oleh permintaan yang kuat dari segmen herbal dan suplemen yang tumbuh sebesar 7,6%, serta pada segmen makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 13,5%. Selain itu, aksi korporasi saham yang dilakukan perseroan dalam pemecahan nilai nominal saham pada 27 Agustus 2020 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa berhasil menarik minat lebih dalam perdagangan saham di Bursa Efek, di mana tercatat sejak diberlakukan stock split dengan rasio 1:2, volume perdagangan saham harian secara rata-rata berhasil meningkatkan volume perdagangan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan laporan yang didapat dari laporan tahunan PT Sido Muncul, pada kuartal ketiga di tahun 2020, volume perdagangan rata-rata mencatat nilai sebesar 23.821.750 saham dan bergerak naik lagi menjadi 25.651.300 saham pada akhir tahun. Hal ini menjadikan nilai kapitalisasi pasar bertambah sebesar 25% dari kuartal kedua menjadi 20,4 triliun dan merangkak naik lagi pada kuartal keempat menjadi 23,8 triliun. Selanjutnya, pada PT Papros. Bermain terbaik dengan PT Sido Muncul yang berhasil mencatatkan kenaikan harga saham dan juga peningkatan penjualan, PT Papros nyatanya harus mengalami penurunan laba perusahaan sebesar 52,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga tak lepas dari dampak COVID-19 di mana sektor farmasi secara umum mengalami pertumbuhan negatif sebesar negatif 4,2%. Dalam pertumbuhan negatif ini, nyatanya PT Papros tidak dapat mempertahankan nilai penjualan yang mana berdasarkan catatan ditinggalkan perusahaan dalam laporan tahunan, PT Papros mengalami penurunan signifikan dalam penjualan produk farmasinya yang menurun sebesar minus 46%. Sehingga
Hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan yang berimbas pada harga saham perusahaan yang cenderung menurun dalam setiap periodenya. Selanjutnya ialah mengenai dividen per saham. Sesuai dengan nilai rasio-rasio di atas dan juga analisa yang telah dilakukan sebelumnya, bisa diketahui bersama bahwa Sido Muncul pada tahun 2020 nyatanya mengalami peningkatan, yang mana menghasilkan keuntungan lebih besar sebesar Rp31 per lembar saham dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp27 per lembar saham. Di lain pihak, meskipun nilai dividen Papros lebih besar, tetapi nyatanya mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020, sehingga menyisakan dividen sebesar Rp58 per lembar saham dari yang sebelumnya sebesar Rp121 per lembar sahamnya pada tahun 2019. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, meski nilai dividen yang dibagikan tidak lebih besar dibandingkan PT Papros, PT Sido Muncul memiliki kinerja yang justru lebih baik. Sehingga, meskipun diterpa pandemi COVID-19, PT Sido Muncul justru bisa tetap mempertahankan kinerjanya dengan lebih baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa PT Sido Muncul lebih patut diperhitungkan untuk diinvestasi dibandingkan PT Papros jika meninjau kinerja keuangan melalui rasio-rasio keuangan yang dihasilkan, baik secara likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitas perusahaan. Rekomendasi untuk pengguna internal dan pengguna eksternal dari hasil analisis kedua perusahaan. Pengguna internal dari analisis yang sudah dilakukan untuk kedua perusahaan, untuk pengguna internal pada PH disarankan untuk terus melakukan peningkatan pada setiap akun yang telah dianalisis karena terus mengalami penurunan. Untuk Sido yang sudah terus mengalami peningkatan, perusahaan bisa terus mempertahankan kinerjanya yang apabila dilihat dari analisisnya sudah cukup baik. Dengan demikian, kedua perusahaan bisa meningkatkan laba. Perusahaan bisa berusaha untuk meminimalisir biaya-biaya operasi, biaya administrasi, dan biaya-biaya lain yang ada di perusahaan. Ini bisa dilakukan oleh PH untuk meningkatkan kinerjanya, serta juga dilakukan oleh Sido. Dengan demikian, kedua perusahaan nantinya bisa meminimalisir biaya yang memiliki potensi mengurangi laba. Kemudian untuk pengguna eksternal yang dimaksud di sini adalah pemegang saham, calon investor, dan juga pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Dari hasil analisis ini, kami bisa memperlihatkan pentingnya untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan sebelum berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini, apabila dilihat dari analisis kedua laporan Sido dan PH, kami bisa merekomendasikan apabila investor ingin memperoleh profit yang tinggi, maka pengguna eksternal bisa melakukan analisis yang sudah kami lakukan. Untuk itu, kami akan merekomendasikan perusahaan Sido Muncul yang laporan keuangannya memiliki nilai lebih baik daripada PT Papros setelah dilakukan analisis. Kesimpulan, analisis laporan keuangan merupakan bagian yang penting dan tidak dapat terpisahkan dari bidang analisis bisnis dan juga pada perusahaan. Dalam prosesnya, analisis keuangan dapat dijadikan sebagai evaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Analisis tersebut diantaranya meliputi lingkungan bisnis perusahaan, strategi, serta posisi dan kinerja keuangannya. Dengan adanya analisis ini sangat berguna dalam dunia usaha untuk menentukan berbagai keputusan bisnis, pertimbangan untuk melakukan investasi dalam ekuitas atau dalam efek sekuritas utang, pertimbangan untuk melakukan kredit jangka pendek atau jangka panjang, dan informasi yang dapat digunakan untuk bagaimana mengevaluasi restrukturisasi yang meliputi merger, akuisisi, dan juga divestasi. Dengan analisis yang sudah dilakukan, kita dapat mengetahui performa pada PT Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk berdasarkan beberapa analisis yang telah diterapkan seperti analisis komparatif, analisis common size, analisis rasio, analisis arus kas, dan analisis ekuitas. Berdasarkan berbagai analisis tersebut, diketahui bahwa prospek kerja PT Sido Muncul Tbk serta kinerja keuangan dari tahun 2019 ke tahun 2020 jauh lebih baik daripada PT Papros Tbk. Tilikan. Setelah melakukan analisis laporan keuangan pada PT Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk dengan menggunakan beberapa alat analisis, yaitu analisis komparatif, analisis common size, analisis rasio, analisis arus kas, dan analisis ekuitas, kita dapat mengetahui manfaat-manfaat yang dihasilkan. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menghitung dan melakukan analisis pada setiap komponen analisis tersebut. Yang kedua, mengetahui dan membandingkan bagaimana performa dan kinerja keuangan perusahaan PT Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi kepada pengguna internal, yaitu manajer dan pihak internal lainnya berkaitan, maupun pengguna eksternal, yaitu calon investor, pemegang saham, dan pihak eksternal lainnya yang berkaitan, terkait PT Sido Muncul Tbk dan PT Papros Tbk.
Demikian kajian komprehensif analisis laporan keuangan pada PT Sido Muncul dan PT Papros yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.